Halo RBers, apa kabar? Teman-teman, kali ini saya mau sharing mengenai peta perpolitikan. Jadi jarang-jarang saya mau bahas ini, tapi kali ini saya kayaknya tergugah untuk bercerita tentang sebenarnya siapa sih yang dipilih Jokowi antara Ganjar Pranowo atau anaknya Gibran Raka Buming Gibran saya takut keliru ejaannya, yang dipasangkan dengan yang berpasangan dengan Prabowo Subianto, di mana Gibran anak Jokowi itu sebagai anaknya Jokowi sendiri. Ya gimana ya, kalau anak itu seharusnya itu pasti kan secara akal sehat didukung oleh bapaknya kan. Itu nggak mungkin kalau nggak didukung anak, kalau kecuali dia melakukan kesalahan. Ya kalau orang tua tidak dukung lain cerita ya. Kalau ini kan masih bukan kesalahan yang gimana, itu tetap hal yang normal. Apalagi untuk kemajuan Gibran, untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa, negara, untuk meneruskan ini. Lebih gampang dong kalau misalnya seorang bapak membimbing anaknya nantinya misalnya di pemerintahan kayak gitu. Jadi arahnya siapa? Sedangkan kan Jokowi ini kan seorang PDI Perjuangan, seorang kader PDI Perjuangan, anggota PDI Perjuangan yang harus memenangkan Ganjar Pranowo. Sebetulnya kalau nggak memenangkan Ganjar Pranowo, dia kan harus keluar gitu kan gambarannya, atau enggak bukan bagian dari partai, atau enggak berarti ribut dong dengan partai PDIP kayak gitu. Jadi ini saya ini kalau pandangan saya sebagai awam ya, sebagai umum ngelihatnya kok begini gitu. Ada lagi calon yang satu lagi, Anies Baswedan. Itu kan kalau secara akal sehat pasti nggak bakal pro Jokowi, nggak akan pro itu ya, pasti bertolak belakang nih dengan dengan yang terakhir. Karena ya kalau itu anaknya, ini berarti ini dua kubu yang sama sebetulnya. Kemudian kalau saya lihat lagi kebiasaannya Jokowi, saat seperti ada hal seperti ini yang terjadi, publik merasa bingung siapa sih yang dipro oleh Jokowi. Saat ini keadaan bingung, saya pun bingung siapa yang Jokowi itu pro siapa, pro partai PDI Perjuangan atau pro anaknya siapa gitu. Nah ini saya merasa zaman dahulu setiap ada kebingungan, misalkan dahulu saya lupa kasus case-nya itu apa, itu berarti sedang ada permainan yang berjalan, permainan atau sifat dari Jokowi yang sedang berjalan. Saya bisa merasakan ini karena saya seorang Gemini juga, bintangnya sama, apa hubungannya saya juga nggak tahu hubungannya, tapi saya merasa seperti ada kira-kira ada seperti gimana ya, saya merasa ya ada ini aja, ada kesamaan gitu, kesamaan visi gitu. Maksudnya ya saya seorang pro Jokowi gitu. Nah, dan saya merasa setiap ada kebimbangan seperti ini, masyarakat bingung, saya pun bingung, berarti ada permainan yang sedang berjalan, sedang dimainkan. Dan saya gini melihatnya, setiap keputusan, setiap orang yang berhubungan, pihak yang berhubungan dengan Jokowi, tidak ada yang ribut. Hasilnya sebetulnya kalau saya melihat secara umum tidak ada yang ribut. Bahkan dengan ketua partai Ibu Megawati juga tidak ribut yang terlihat di publik. Yang terlihat, kalau nggak terlihat tidak kasat mata, saya nggak tahu, tapi yang terlihat di publik biasa aja kayak gitu. Makanya kalau misalnya PDI Perjuangan, menurut saya nih, kalau PDI Perjuangan nggak setuju sama Jokowi, harusnya kan memang disingkirkan dong Jokowi, kemudian anaknya. Tapi kan ini nggak terjadi, dan bisa juga nggak terjadi bisa karena pengecualian ini presiden. Ributnya dia nggak mau kelihatan, dan dia kader yang disayang kayak gitu. Dan ini anaknya,
yang wali kota Solo gitu. Kalau dipecat seperti perpecahan yang gimana gitu terlihat di publik. Jadi tujuannya apa? Ada tercipta keadaan ini. Bisa juga untuk memenangkan salah satunya, dari dua calon ini. Itu kalau menurut saya. Tapi siapa ya pun yang menang, apakah menguntungkan Jokowi? Nah ini kasih Jokowi lagi berani mengambil risiko. Orang bilang kalau saya ada baca-baca ini lagi yang lain petarung. Jadi apa ya, mentalnya tuh ya bukan petarung gimana, maksudnya berani ambil risiko kayak gitu. Kalau gimana kalau misalnya dia jadi gak disukai oleh PD Perjuangan kayak gitu. Dan saya kebetulan itu dari dulu itu suka PD Perjuangan, cuma yang saya kurang serak mungkin kalau misalkan ada kata-kata memberi label ke kadernya petugas partai. Ya bener sih, ya dia kader partai, petugas partai, dia anggota dari partai. Jadi maksudnya petugas itu harus menjalankan titah perintah partai, tegak lurus dengan partai. Tapi menurut saya di alam demokrasi ini biarkan inilah, jangan kata petugas partai itu agak gimana ya, dalam tanda kutip ya, orang tersinggung bisa, kemudian tidak pas di hati rakyat bisa. Jadi kok kan padahal harus mengutamakan rakyat, bukan mengutamakan partai. Kalau petugas partai kan sepertinya tuh yang ada di pikiran, oh berarti harus menjalankan perintah partai. Ya benar juga sih, ada partai ada kepentingannya, cuman kurang elok kayak gitu. Jadi maksudnya biar lebih serak, masyarakat lebih serak, jangan sebut petugas partai lagi kayak gitu. Jadi untuk kebaikan untuk PD Perjuangan sendiri juga kalau menurut saya, karena saya nggak berlawanan sama PD Perjuangan kecuali ya hal seperti itu. Saya pun dengan Ganjar Pranowo suka-suka, apalagi ada Mahfud MD kan sebagai calon wakil presiden untuk pemilu 2024 di Indonesia ini. Itu jadi ini ada hal-hal yang harus diperbaiki aja saya lihat. Kemudian gini, kalau Prabowo menurut saya sebenarnya sukanya itu karena dia aja bisa nyatu, bisa baik sama Jokowi, sama keluarga Jokowi, sama anak Jokowi. Kemudian apakah saya harus milih Prabowo kayak gitu karena ada anak Jokowinya? Ya saya juga berpikir Prabowo itu juga ya dahulunya adalah bagian dari, saya nggak tahu sekarang apa masih, pokoknya ada bagian dari keluarga Cendana, keluarga Presiden Soeharto yang ini sebetulnya pernah melekat dengan Prabowo. Nah itu juga sebetulnya saya jadi ada berpikir demikian, apakah saya harus memilih itu juga Prabowo itu. Cuman ada Gibran ya, nanti kita lihat perkembangan apakah bisa Prabowo bercerita banyak tentang visinya, tentang misinya ke depan gitu. Tapi ya terus seorang calon wakil presiden apakah bisa berpengaruh kepada presidennya? Hal-hal seperti itu menjadi tanda tanya besar. Seberapa besar pengaruhnya calon wakil presiden Gibran gitu nanti ya mempengaruhi presiden jika ada sesuatu. Nah kalau dari PDI Perjuangan itu kan ada Ganjar, ada Mahfud MD. Mahfud MD dikenal sebagai orang yang baik kayak gitu, yang bisa menyuarakan suara rakyat, hati rakyat kayak gitu. Jadi ya ini permainan apa? Apakah bisa mengepung suara yang satu lagi itu, orang yang ketiga di luar dua pihak yang harusnya bersatu ini, yang pro Gibran sama pro apakah bisa mengepung pro PDI, pro Gibran, atau apa memang tujuan itu untuk mengepung suara dari Anies Baswedan. Kita nggak ada yang tahu nih semua perbedaan apa. Ya kembali lagi nanti semua
rakyat yang memilih. Dan saya lihat kalau Anies Baswedan juga saya suka. Dia itu awalnya saya suka sekali, dia itu seorang pemikir, seorang yang bisa memiliki intelektual yang tinggi. Cuman ini kan kita nanti pilihan hati ke siapa nih, saya pun juga belum tahu apa yang itu ada 3 calon saat ini. Cuman pandangan saya ya Jokowi baik, harus dilanjutkan, mungkin melalui anaknya. Cuman seberapa besar pengaruhnya Gibran kepada presidennya nanti gitu. Karena saya lebih milih keluarga Jokowi sebetulnya. Kemudian Jokowi juga dibesarkan oleh PD Perjuangan yang saya suka juga. Cuman jangan seperti menyebut petugas partai kayak gitu, sebenarnya kurang pas di hati. Kok harusnya melayani rakyat, bukan melayani partai, seperti itu aja yang gambaran saya, yang kurang pasnya di situ. Kemudian catatan saya lagi, apa sih? Jadi tadi kan udah, jadi apa tujuannya itu dari konstelasi ini? Jadi kalau misalnya memang kemudian nih ya, semua hasil dari kalau ada perseteruan dengan Joko Widodo, dengan Jokowi, biasanya itu ada hasil langsung, misalnya ke KPK ya, berurusan dengan penegak hukum, atau enggak melunak. Salah satu yang melunak dulu ada kasus siapa yang ini jaksa gitu dari suatu partai, soal ini katakan menghina jaksa siapa gitu, ada masuk pengadilan ya. Cuman partai tersebut jadi melunak, dan partai tersebut kalau itu masuk ke jadi pro ini kan, pemerintahan di PD Perjuangan. Jadi hal-hal seperti ini, jadi yang saya lihat dari Joko Widodo, setiap ada perseteruan dengan pihaknya itu mau lawan kan dirangkul, atau enggak mau lawan pun jadi melunak, jadi baik sama dia. Jadi kalau menurut saya ini PD Perjuangan sama Jokowi nggak bakal ribut. Cuman ini ada diatur. Partai Solidaritas Indonesia yang sekarang di ketua umumnya anaknya Jokowi juga, siapa ya pokoknya, nah itu juga udah pro ini kan, Prabowo ini kan, makanya itu juga ininya kubunya PDI juga awalnya. Saya juga suka PSI, suka banget PSI karena menyuarakan suara anak muda, menyuarakan keadilan apa adanya, dan mau ini berkeadilan gitu. Kalau yang saya lihat, cuman kan belum berpraktek langsung di lapangan, terjun gitu. Jadi ya apa yang terjadi saat ini, kalau menurut saya, kalau saya mau sharing ke teman-teman, itu sebenarnya nggak ada yang perlu diragukan. Tenang-tenang aja, biarin sandiwara atau ini berputar, film ini berputar apa adanya, dan kita harus bisa berpikir sendiri teman-teman, siapa yang kita akan pilih, baiknya kita pilih ke arah siapa itu. Karena ketiga calon ini bagus, tapi tinggal sesuai hati nurani kita, dan kita paling harus memilih terbaik, dan kita bisa lihat dari visi misi, jejak rekam, kemudian tujuannya apa, kemudian didukung oleh siapa, dan terutama ya dengerin suara hati. Kita analisa dari semua ini, semua fakta-fakta yang ada, dan kita tentukan suara hati, dan terutama tergantung dari pemaparan. Misalnya saya sudah pro Gibran gitu ya, tinggal nanti ini misalnya ya, atau saya pro ini Ganjar atau pro Anies misal lagi. Nah ini tinggal kita lihat pemaparannya bagaimana, nanti saya bandingkan dengan track recordnya, sejarahnya sinkron nggak, apakah ada yang berbohong, apakah ada yang potensi tidak konsisten, nanti bakal terlihat kayak gitu. Dan karena tujuannya, kalau saya lihat lagi dari track record historinya Jokowi, itu semua nggak bakal ada yang ribut sama dia. Semua yang ribut nanti akan melunak, atau enggak nanti urusannya itu dengan penegak hukum atau bagaimana kayak gitu. Jadi ya kita semangat aja masyarakat biasa untuk
diri kita sendiri, untuk kemajuan bangsa negara, dan kita berharap yang terbaik untuk pemimpin masa depan Indonesia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.